Halo penonton, hari ini kami akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa yang menjadi tugas kami di semester 1 dalam mata kuliah PPS. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya mengenalkan kelompok 1, yaitu yang pertama Muhammad Raihan dengan NIM 0041, Niwayan Dian Mertasari dengan NIM 013, Mawar Sharon Lydia Anto dengan NIM 019, saya sendiri James Christian dengan NIM 041, dan terakhir Joshua Stefanus Taliwongso dengan NIM 046. Topik kami yang akan kami bahas adalah yang pertama pendahuluan, 2 Pancasila pada masa kerajaan Hindu-Buddha khususnya, yang ketiga Pancasila pada masa penjajahan kolonialisme atau penjajahan, maaf dikoreksi, dan yang terakhir pada masa kemerdekaan. Pendahuluan akan saya alihkan kepada rekan saya Muhammad Raihan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Raihan akan menjelaskan mengenai pendahuluan sebagai konten pertama dalam presentasi kami. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dan sebagai ideologi bangsa. Karena Pancasila merupakan dasar ideologi dan falsafah bangsa. Bisa di next. Baik, akan saya lanjut. Pancasila selalu diuji ketahanannya sebagai pokok kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, dan terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk digunakan dalam kehidupan bangsa dari masa ke masa. Dasar pemikiran Pancasila sudah ada jauh sebelum Pancasila lahir, bahkan dari zaman kerajaan di Nusantara, yang dimana pada masa itu masyarakat sudah hidup saling berdampingan dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah panjang bangsa tersebut menjadi dasar pemikiran bagi tokoh-tokoh yang mengemukakan Pancasila hingga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan hasil karya bangsa yang tergali dari jati diri, nilai luhur yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari 2 kata, yakni panca dan juga sila. Panca yang berarti 5 dan sila dengan vokal I pendek artinya dasar. Sedangkan sila dengan vokal I panjang berarti peraturan tingkah laku yang baik dan tidak senonoh. Dari arti tersebut disimpulkan bahwa Pancasila memiliki pengertian yang utuh. Pancasila dengan sila vokal I pendek artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian Pancasila dengan sila vokal I panjang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Dengan demikian, Pancasila secara etimologis adalah dasar yang memiliki 5 unsur dan 5 aturan baku yang penting. Istilah Pancasila sudah ada dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Namun, makna Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan makna Pancasila pada masa-masa awal Indonesia merdeka. Tentu saja berbeda dengan makna Pancasila saat ini. Nah, karena Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta dan mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5.
yaitu Pancasila Karma. Nah, yang dijelaskan dalam kitab karangan Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Nah, kelima kesusilaan tersebut diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Pancasila pada dasar masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 29 April 1942 merupakan ulang tahun Kekaisaran Jepang yang secara bersamaan pada tahun tersebut juga merupakan tahun kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada saat itu Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia akan memberikan kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Jepang merayakan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Pada hari itu juga diumumkan bahwa DRK-RT Radijman Widyodiningrat sebagai ketua Koicho, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah bahas tentang dasar negara. Baik, selanjutnya ada perumusan Pancasila. Yang poin pertama ada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilakukan selama 4 hari. Berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut. Pada yang pertama, ada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin, dan yang kedua oleh Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang ketiga pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Dan poin yang kedua, sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah panitia pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau biasa disebut Jakarta Charter, yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila, dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Poinnya ada sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua pada 19 Agustus, dan sidang terakhir yang ketiga pada 20 Agustus. Baik, dari presentasi-presentasi sebelumnya, maka saya akan simpulkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti 5 aturan baku. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini adalah 5 nilai dan 5 fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pertama kali ditemukan di kitab Sutasoma pada masa kerajaan Majapahit, yang mana itu adalah hukum dasar dari kerajaan tersebut. Intisari dan mohon maaf, para tokoh melakukan hal yang sama dengan semangat yang sama oleh para penegak hukum, para pembuat Pancasila pada kerajaan Majapahit, dengan intisari Tuhan dan manusia membutuhkan Tuhan dan membutuhkan manusia, yang dengan tujuan untuk bersatu dengan sesama, untuk bermusyawarah dan bermufakat agar kehidupan setiap orang yang menjalankannya merasa adil. Dan sekian dari presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih.